di rumah tuh banyak biaya tersembunyi. Betul. Yang kalau dihitung kayaknya nih asik deh. Halaman kita kayaknya cukup deh. Oke, halamannya cukup, tapi ternyata kalau udah jadi tenda tuh jadi gede gitu ya. Iya, itu dia. Karena Betul. tenda itu mau nggak mau harus dihitung per meter. Betul. Berapa kali berapa dengan tinggi berapa. Belum lagi masalah perizinan atau ya, RT, Izin RW, RT, masyarakat, RW, tetangga-tetangga itu ya. tetangga-tetangga kita kan Kalau di harus gedung kan sowan kita, lah di ya. gedung kita tinggal datang, bayar ke gedung, selesai urusan Selesai kan? urusan. Nah, utama juga cuaca, selain parkiran tadi cuaca. Itu jangan sampai mau ngadain acara di rumah pada saat musim hujan. Tapi kalau di gedung musim hujan kita Musim hujan, musim panas, oke semuanya. ya aman. Musim panas juga tetap dingin di Tetap dalam. dingin. Dokter Wedding, salam cinta. Mwah. Halo sahabat Dokter Wedding, ketemu lagi sama kita di sini dan tentu dengan Dokter Weddingnya ada di sini, Teh Tina. Langsung Salam ya Teh ya. cinta. Puasa Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Waduh seger banget sih ya. Masih segar, Mas. Teh, ini ada satu pembahasan menarik Teh. Sebenarnya saya nggak ngerti ini penting atau tidak, tapi menurut saya ini penting banget tentang lokasi pernikahan. Sekarang sih memang lagi marak banget orang nikah di KUA gitu ya. Iya. Oke lah itu bagian dari salah satu pilihan. Tapi yang paling mendasar adalah perbandingan antara nikah di rumah dan di gedung. Di rumah itu suasana lebih intim pasti. Iya. Keluarga kumpul lebih banyak, waktu tidak terbatas. Di gedung waktu terbatas tapi semuanya sudah diatur sama WO ya pastinya, sama organizer. Menurut Teteh, apa plus minusnya dan apa perbedaannya pernikahan di rumah dan di gedung Teh? Mas Adi, jadi gini. Tentunya mau menikah itu harus kita rencanakan dulu. Betul. Ya. Tempatnya, terutama tempat melangsungkan pernikahannya nih. Jadi kita mau di rumah atau di gedung, tentu saja dengan konsekuensinya. Nah, menarik nih. Ya, gitu. Ternyata banyak konsekuensinya ya? Betul, betul. Oke. Jadi kalau dibilang di gedung atau di rumah, kembali lagi ke pemangku hajat ya. Karena kan mungkin kita bahas yang di rumah dulu. Boleh. Ya. Mungkin di rumah banyak kenangannya, Ya, jadi betul. pengennya maunya di rumah. Betul. Tentu saja kalau di rumah tuh ada kenangannya, ya kan biasa di situ. Waktunya juga lebih Tidak terbatas ya. fleksibel Lebih fleksibel gitu, ya bahasanya, gitu betul. ya. Apa namanya, bisa istirahatnya lebih banyak gitu. Dan tentu tapi ada kelebihan, ada plus minusnya juga gitu. Ada kelebihan, ada kekurangannya, Mas. Harus dipikirin juga kalau di rumah. Kayak lahan parkirnya nanti. Oh iya. Ya kan? Rumahnya lingkungannya kayak apa? Kan kita harus izin RT RW dulu ya, tetangga kanan kiri gitu ya. Karena apa namanya, walaupun cateringnya pesan dari luar, tetap harus punya tempat untuk menyajikan hidangan buat tamu-tamu yang datang kan gitu ya. Terus selain itu kalau di rumah tuh menurut hemat saya nih ya, untuk budgetnya tuh agak lebih mahal sedikit. Justru ya? Lebih mahal karena sewa tenda mahal, Mas. Betul. Sewa kursi mahal. Betul. Ya apa namanya, meja-meja segala Meja-meja, macam lighting gitu, ya, lighting, ya, AC, AC ya, standing gitu. Itu menurut hemat aku tuh lebih mahal gitu dibanding di gedung pernikahan. Gitu. Jadi kalau di gedung kan memang semuanya sudah onset ya, sudah Iya, direncanakan, udah terfasilitasi. gitu. Nah, bener nggak Teh ada istilah bahwa kalau di rumah tuh justru banyak biaya-biaya tersembunyi. Maksudnya kayak gini, ini kan masih nyambung dari resiko tadi kan, Iya. dari konsekuensi tadi. Karena waktunya yang fleksibel berarti orang datang bisa lebih fleksibel juga waktunya. Betul. Bisa datang malam gitu kan, Iya. otomatis kan catering juga makanan juga harus ada tetap baik sampai malam kan. Dan standby gitu Dan makanannya. itu kan pasti harganya tidak sama dengan yang di gedung yang cuma 2 jam gitu kan. Betul nggak Teh? Iya, itu makanya aku bilang budgetnya lebih mahal gitu. Jadi bukan dari makanannya aja gitu. Iya tadi tenda, sewa kursi apa, makanan juga kita menyediakan dari pagi sampai malam. Karena kan kalau di rumah juga lebih santai, yang tadi saya bilang waktunya memang fleksibel karena kan saudara juga kan tetap makan nanti gitu. Kita pikirin juga tamu-tamu yang datang belakangan-belakangan itu kan tetap kita harus sediain makanan gitu. Budgetnya lebih over lah gitu. Dan itu juga pasti berimbas langsung ke pengantin nih karena seharusnya sudah bisa istirahat.
masih ada kerabat yang datang, keluarga yang datang. Betul, Gitu. kurang istirahat sih ya pastilah kalau di rumah tuh belum benah-benahnya Mas, belum ngecat rumahnya. Nah itu yang biaya-biaya tak terduga seperti itu. Betul. Teh, kalau di gedung itu kan parkir semua sudah difasilitasi oleh gedung. Betul. Tadi Teteh singgung soal parkir, karena belakangan kemarin ada salah satu peristiwa yang cukup gak enak. Jadi ada warga salah satu perumahan mau keluar masuk perumahannya nggak bisa, karena di depan gerbang perumahan itu ada gedung pertemuan. Tapi dia tidak menyediakan lahan parkir juga. Nah, parkir itu menjadi salah satu masalah penting ya Teh di pernikahan. Betul. Jadi juga untuk pengelola-pengelola gedung juga nih harus tetap diperhatikan lahan parkirnya. Karena nggak semuanya juga bawa motor atau nggak semuanya tamu itu bawa naik Grab ya. Mereka juga bawa kendaraan sendiri Mas gitu. Jadi lahan parkir itu penting banget. Salah satunya itu lahan parkir. Keamanan misalnya di gedung itu dengan gedungnya juga dengan fasilitas-fasilitas. Tadi kan kita berbicara di rumah ya. Plus minusnya adalah. Nah, kita kalau berbicara di gedung itu plus minusnya juga ada Mas gitu. Gedung tuh apa sih resiko-resikonya kalau gedung tuh? Yang enak-enaknya dulu lah ya. Kita bahas yang enak-enak dulu ya. Itu tadi lahan parkir. Ya lahan parkir kita enak ya. Lighting AC aman. Lighting AC aman. Ruang rias sudah tersedia ya. Toilet juga sudah tersedia ya. Mungkin lebih dari satu kalau gedung-gedung pertemuan ya. Jadi orang nggak terlalu ngantri. Kan kalau di rumah kan cuma satu ibaratnya. Atau jadi harus gantian kan kita harus pikirin itu juga. Nah terus dari sisi kenyamanan. Luas misalnya di gedung itu lebih nyaman, lebih luas, mereka lebih mobilitasnya lebih enak gitu ya. Jadi lebih nyaman lah dibanding dingin lagi ya di ballroom gitu. Dan kalau kekurangannya waktunya terbatas. Mungkin kalau akad nikah yang pagi jam 1 siang sudah closing. Jadi udah buat masuk yang baru. Jadi nanti dikasih kesempatan waktu, biasanya kalau gedung itu dipakai eventnya 2 kali Mas gitu. Tapi kalau ada gedung yang 2 event ya 1 hari penggunaan gedung dia pakai di pagi, nanti selesai jam 2 bubar untuk masuk lagi yang sesi malam. Itu nanti untuk yang sesi malamnya mulai masuk lagi tuh 2:30 gitu. Jadi waktunya sih terbatas gitu. Tapi insya Allah kalau di gedung cuman itu aja sih kekurangannya gitu ya. Kemudian ada ini Teh sebenarnya yang mau saya tanyakan tentang pandangan keluarga dan tekanan sosial. Maksudnya gini, kalau kita di rumah itu kan kesannya sederhana, lebih intim kekeluargaan. Tapi kalau di gedung tuh gengsi sosialnya naik. Mewah ya. Mewah kan, keren di gedung gitu. Teteh melihat sekarang pernikahan itu orang lebih lari kemana? Cari praktisnya di gedung atau lebih cari kekeluargaannya di rumah Teh? Kalau yang sekarang nih anak-anak sekarang lebih nggak mau repot ke gedung. Oke. Budgetnya di gedung juga lebih Pasti ya, lebih maksudnya pasti, lebih terukur. iya lebih terukur, lebih dari dibanding ya kita harus sewa tenda itu mahal kan kalau tenda itu hitungnya per meter. Berapa kali berapa harus di titik berapa diukur. Berapa panjang mereka mau nenda, sebesar itu biayanya akan keluar gitu. Betul. Gitu. Jadi dibanding atau dihitung-hitung dengan sewa gedung, oh lebih murah sewa gedung ternyata daripada sewa tenda. Tenda juga kan macam-macam. Ada yang mau yang beklep gitu, apa yang bagus, yang bervariasi. Makin itu ya ada harga ada rupa lah ya gitu ya. Jadi kalau dibilang mungkin zaman sekarang gengsi atau mewah di gedung apa di rumah tergantung juga. Kalau di rumah mereka mau pakai tenda-tendanya model apa juga banyak macam-macam Mas gitu. Tapi harus kuat juga budgetnya. Tuh, jadi itu perlu jadi catatan ya. Memang di rumah tuh banyak biaya tersembunyi. Betul. Yang kalau dihitung kayaknya nih asik deh. Halaman kita kayaknya cukup deh. Oke, halamannya cukup, tapi ternyata kalau udah jadi tenda tuh jadi gede gitu. Iya, itu dia. Betul. Karena tenda itu mau nggak mau harus dihitung per meter. Betul. Berapa kali berapa dengan tinggi berapa. Belum lagi masalah perizinan itu ya. RT, izin, RW, RT, masyarakat, RW, tetangga-tetangga kita kan kalau harus sowan lah ya. Di gedung kita tinggal datang, bayar ke gedung, selesai urusan kan? Urusan. Nah, lebih praktis. Gitu, lebih murah. Enak dengan fasilitas-fasilitas yang tadi saya bilang gitu. Teh, kalau dari sisi penyelenggara pernikahan, WO, Teteh melihatnya kalau boleh memilih rata-rata mereka tuh milih menghandle pernikahan di gedung atau di rumah sih Teh?
Enak sih pasti di gedung ya Mas Adi, karena waktunya memang sudah pasti gitu. Dari pagi sampai jam 1 siang udah closing. Tapi kalau di rumah kan kadang-kadang sampai molor yang tadi saya bilang sampai malam gitu. Mereka juga capek lah handle di rumah gitu. Karena banyak vendor juga yang terlibat dalam setiap event pernikahan ya. Betul. Fotografer juga ada di sana. Foto. Jadi Kalau di hitungannya rumah, double Mas. Nah itu Hitungannya menarik tuh. double. Mereka dihitung double ya? Jadi dihitung double. Jadi cas waktu lebih gitu. Harusnya selesai jam 1, mereka selesai jam 5 misalnya. Untuk mereka kan harus kerja lagi sebenarnya untuk yang acara malam. Jadi mereka kena waktu incasnya lebih banyak. Oke, jadi ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Karena orang berpikir bahwa udahlah kita nikah di rumah aja, halaman kita luas. Kita bangun tenda di situ. Ternyata itu luar biasa budgetnya. Luar biasa budgetnya. Jadi kalau yang mau nikah di rumah benar-benar harus di planning banget, dihitung banget gitu. Karena bukan hanya tenda yang tadi saya bilang, tenda, kursi, standing AC dan lain-lain, makanannya Mas gitu. Kita undang orang tamu itu kan nggak datang. Kalau di rumah orang lebih nyantai, nanti sore aja lah datangnya Di deh. rumah ini? Di rumah ini Ya, gitu. betul, Tapi kan makanannya harus tetap Segar, rolling, kan? segar dan harus tetap standby. Gitu. Belum lagi faktor sosialnya. Iya. Kalau ada tetangga yang, kalau semua tetangganya support gitu ya, kalau ada yang nggak suka nih, parkir mobil di depan rumahnya teriak-teriak tuh, jadi Iya, malu kan? biasanya itu dia lahan parkir jadi utama ya, keamanan. Jadi kita juga bayar satpam buat ngurusin parkirnya, buat parkiran, buat jagain mobil-mobil yang datang kan begitu. Jadi banyak banget budget-budget yang harus di planning kalau mau nikah. Belum lagi yang repot, karena saya juga pernah mengalami teman nikahan di rumah tuh bersih-bersih after pernikahannya teh. Itu lantai itu rasanya minyak semua. Before dan after biasanya Mas. Biasanya kan kalau before-nya itu dia yang tadi saya bilang, dia ngecat rumah, betul, dirapi-rapiin, tanaman-tanaman dirapiin, itu budget biaya tak terduga. Afternya kan sampah-sampahnya, itu kan harus kita pikirin juga, bayar orang lagi buat buang sampah gitu. Apalagi kalau di rumah itu biasanya saudara-saudara deket tuh, si keluarga ini tidur di kamar ini, wah itu jadi kayak sarden Mas. iya perubahan gitu. Sementara kalau di gedung kan udah jelas ya nikahnya di jam segini sampai jam segini, mereka nginep di mana datang, selesai gitu ya. Selesai. Nah tadi gitu di rumah itu seperti itu. Jadi makanan tuh jangan kita pikirin buat tamu juga, karena keluarga itu juga standby-nya lebih lama di rumah. Betul. Gitu. Karena tadi kelebihannya adalah keintimannya ya teh ya. Iya, ketemu sanak saudaranya, kenangannya lama. Kenangannya kalau di rumah. Ya tapi kalau yang rumahnya sudah ada bagus ya, outdoornya buat nampung banyak. Dan kalau di rumah juga tampungannya sedikit sih. Oh gitu ya? Tampungan buat tamunya. Betul. Tampungan buat tamunya tuh nggak sebanyak kalau di gedung. Kapasitas gedung kan bisa 1.000 tamu. Betul. Bisa 800, 600, 800, 1.000. Kalau di rumah, kecuali rumahnya besar. Ya kita bicara sama masyarakat kebanyakan lah teh ya. Rumah masyarakat di Jakarta kan ya kita tahulah segitu lahan terbatas. Sementara gedung kita tinggal pilih yang mau kapasitas berapa. Iya betul. Kan? Kapasitas berapa. Cuman problemnya adalah salah satu. Gedung itu kita berpacu dengan calon pengantin lain. Betul. Karena tanggal. Sementara di rumah bebas kita mau kapan aja. Itu kan salah satu kelebihan di rumah juga ya teh ya. Iya, betul. Jadi kita mau anytime, mau tanggal kita berapa aja, waktu kita berapa aja, kalau di rumah bebas. Ada satu faktor yang tadi teteh belum cerita, listrik. Betul gak sih? Iya betul, ya listrik kan? ya. Karena benar, di rumah betul, kita harus nambah daya ya. Menambah daya. Biasanya sih di los minta ke PLN. Okay. Jadi kita ngurus lagi ke PLN, minta pada hari itu di los gitu. Berarti lebih kompleks sebenarnya di rumah, meskipun pakai WO tapi tetap lebih kompleks lebih di rumah. Kompleks karena hal-hal yang seperti listrik, sewa tenda, sewa kursi emang harus kita sendiri yang ngurus gitu. Walaupun nanti kita dengan WO kan dia perjanjiannya apa dulu nih dengan WO gitu ya. Kecuali planner ngurus semuanya kalau planner. Tapi kalau hanya WO aja tetap pemangku hajat yang ngurus. Nah belum lagi faktor cuaca ya teh. Itu yang jadi itu nggak bisa ditebak kan? Iya, harus untuk yang di rumah nih Mas Adi ya, harus benar-benar melihat faktor cuaca. Jangan sampai musim hujan ngadain acara, wah beceknya. Kalau lempar tangan dalam
Itu ada pawang ya, tapi kan pawang juga nggak jamin namanya Ya, manusia itu biasa. itu hal lain lah ya. Hal lain Pokoknya, yang pokoknya di luar. cuaca tuh penting Cuaca banget. penting, itu faktor utama juga. Cuaca selain parkiran tadi, cuaca. Itu jangan sampai mau ngadain acara di rumah pada saat musim hujan. Tapi kalau di gedung musim hujan kita Musim hujan, musim panas, oke semuanya. ya aman. Musim panas juga tetap dingin di Tetap dalam. dingin. Nah, kalau kita ngambil ke tema-tema sekarang teh, orang tuh butuh banget sesuatu untuk diupload di media sosial. Ya. Apa yang membedakan antara pernikahan di rumah dengan di gedung, terutama dari sisi foto mungkin ya, karena kan pasti diupload kan. Iya. Teteh melihat ada perubahan arah orang upload ke medsos gitu nggak sih antara rumah dan gedung? Sebenarnya di rumah juga bisa didekor sih Mas, Iya, gitu. Kayak ngadain acara di rumah tapi dengan dekor yang bagus juga bisa, cuman lebih mini tentu saja ya. Kalau di gedung kan udah dengan pelaminan yang standar 12 meter, 8, 12, 14, bahkan sampai 16 meter untuk gedung-gedung dengan begitu mewah megahnya. Tapi kan kalau di rumah tentu saja mininya lah, ibaratnya miniatur dari yang besarnya itu. Karena kan nggak mungkin juga di rumah sampai sepanjang itu pelaminannya gitu. Iya, karena kalau kita mengacu dari rumah kebanyakan masyarakat Indonesia juga nggak gede-gede amat gitu ya. Ya ada lah beberapa orang yang bisa buat pelaminan besar, tapi kan Iya. rata-rata ya Standar segitulah, lah ya. standar. Dan itu juga pasti kalau saya pikir menambah berat beban fotografer ya. Iya, Karena kalau yang dari gedung bisa jauh, bisa dekat. Kalau iya ini kan betul, mepet gitu deh. mepet gitu, mepet. Jadi estetika fotonya juga ya yang fotografer ya harus pintar-pintar lah, bawa lensanya yang macam-macam lah, bisa yang wet, yang zoom, yang apa gitu. Ini sih bukan berarti kita membeda-bedakan atau mengecilkan pernikahan yang diselenggarakan di rumah ya. Itu kan adalah pilihan masing-masing calon pengantin dengan alasan masing-masing juga ya Teh ya. Betul. Tapi masukan apa yang bisa Dr. Wedding berikan terhadap semua kemungkinan baik di rumah maupun di gedung Teh? Kalau saya sih lebih berkiblatnya ke yang praktis nih. Oke. Ya, praktis dalam artian kecuali rumahnya besar, lahan parkirnya ada, rumahnya bisa menampung sesuai jumlah tamu yang akan diundang nantinya. Jadi jangan egois juga nih, kita ngundang tamu 1000, rumahnya nggak cukup nampung untuk 1000 tamu. Kasihan tamunya. Faktor cuaca juga harus dipikirin Mas. Faktor konsumsinya juga harus dipikirin gitu. Biaya-biaya tersembunyi Biaya tersembunyinya, iya. Dan yang pasti lagi nih Teh, faktor apa? Faktor bisikan tetangga. Bisik-bisik tetangga Iya ya. kan, karena begitu ya katakanlah bukan tetangga, maksudnya bisik-bisik ke tamu yang datang. Lagi nih amat gitu kan. Iya. Gua pikir di gedung gitu-gitu kan pasti ada Teh ya. Ada sih, tapi yang sekarang kan banyak juga sih pilihan kayak catering yang baik, yang enak-enak, dekorasi, tapi itu lagi koceknya kita harus rogoh lebih dalam. Gitu. Jadi menurut Dr. Wedding bahwa semua hal baik di rumah maupun di gedung ada plus minusnya. Iya betul. Tapi dari beberapa alasan yang diungkapkan tadi bahwa di rumah itu sedikit lebih rumit ya. Bukan sedikit lebih rumit, mungkin lebih rumit. Lebih rumit. Di gedung rumit. lebih simpel dengan biaya dan waktu yang pasti. Betul, iya. Dengan keamanan dan kenyamanan yang pasti. Iya, kenyamanan yang pasti, tempatnya luas, nyaman, yang datang nyaman gitu ya. Kalau di rumah juga, tapi kalau rumahnya besar ya sok monggo aja silahkan kalau mau mengadakan acara di rumah. Tapi tentu saja dengan jumlah tamu yang diundang sesuaikan dengan kapasitas tempat yang ada gitu. Nah, tapi jangan merasa bingung dulu kalau memang para calon pengantin semua mau tetap bikin acara di rumah dan butuh ide, butuh saran untuk apa yang bisa saya buat. Teh, rumah saya ini ukurannya segini, bentuknya kayak gini, kira-kira pestanya bagaimana ya? Komen di bawah, DM tuh, Instagramnya apa? Instagramnya namanya? Dr. Wedding. Konsultasi isu tanyain. Bisa konsultasi. Nanti Dr. Wedding akan ngasih masukan. Iya, aku memberikan masukan. Ya kan? Bisa juga aku lihat dulu lokasi rumahnya. Mau didatengin langsung loh. Cocok apa enggak buat wedding, tamunya berapa, masuk enggak dengan lokasi rumahnya yang akan dipakai, seperti itu Mas. Gitu. Berarti bukan mengecilkan bahwa di rumah tidak bisa ya Teh ya? Tetap bisa. Betul, tetap bisa. Tapi disesuaikan aja. Dengan kondisi. Biasanya juga ada orang yang di rumah tapi dijamin nih tamu undangan sesi 1 dari sekarang sampai jam berapa, sesi 2
yang mungkin nanti dari jam berapa sampai jam berapa. Dan itu pasti koneksitasnya ke budget. Ya betul, karena makanannya yang harus Makanannya kita nyambung perhatiin, terus, betul. ya kan? Nyambung terus ya kalau di rumah seperti itu. Ke budget, ke baju pengantin, karena kan pasti siang malam ganti. Iya, ganti-ganti tuh. Fotografernya juga jamnya di itu. Oh, lebih panjang. Udah pokoknya tadi Entertainmentnya lebih panjang. pokoknya tadi Dr. Wedding bilang deh, lebih dalam rogohnya. Iya, betul. Oke teh, thank you ya. Iya, siap. Ini masukan penting banget, jadi memberi banyak apa ya, inspirasi ke kita bahwa di rumah pun bisa menjadi pernikahan yang luar biasa istimewa ya, betul. menjadi pernikahan yang spesial, tidak harus di gedung juga, tapi dengan segala konsekuensi yang sudah dijabarkan di depan tadi. Betul. Sekali lagi thank you ya teh. Kita Siap. ketemu di video dan tema berikutnya. Iya, Oke, siap. salam cinta. Salam cinta. Mwah.